Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir, yaitu tafsir surah Al-Baqarah. Kita pada malam hari ini akan membaca ayat ke-13 dalam surat ini. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Masih menjelaskan keadaan orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri dan tanda mereka. Jika qila lahum, jika dikatakan, qila dikatakan, lahum kepada mereka, aminu kama amanan nas, aminu berimanlah, kama sebagaimana amanan nas manusia beriman. Berimanlah seperti orang lain beriman. Artinya jangan seperti kalian yang mengaku beriman. Allah katakan wa mahum bimu'minin di ayat sebelumnya. Yang berbuat kerusakan tapi mengatakan innama nahnu muslihun. Kami adalah orang yang berbuat kebaikan. Jangan seperti itu. Tapi aminu kama amanan nas. Berimanlah seperti orang-orang lain beriman. Yang keimanannya waktu itu maksudnya keimanan sahabat. Yang iman batinnya, iman juga dohirnya. Maka berimanlah seperti mereka. Qalu, ini jawabannya. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman? Kama amanas sufaha, sebagaimana amanas sufaha, orang-orang bodoh itu beriman. Sudah salah menuduh orang benar bodoh. Ini ciri munafik. Jadi mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ala innahum humus sufaha. Allah membantah tuduhan dan ucapan mereka. Ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka humus sufaha, mereka lah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu kalau dia bodoh. Ini jahal murakkab namanya. Bodoh kuadrat tingkat 2. Karena ada orang kadang sadar kalau dia bodoh, sehingga dia belajar. Dia tahu, dia tidak tahu, maka dia cari tahu. Dia akan bertanya.
Dia akan membaca, mendengar, melihat, supaya dia tahu. Tapi ciri orang munafik, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia menuduh orang bodoh dan dia tidak tahu kalau dialah yang bodoh. Inilah ciri munafik. Ayat ini, ayat 13, sangat banyak faedah yang bisa kita ambil bersamaan dengan pendeknya di ayat ini. Pertama, kita bisa mengambil faedah dari ayat ini bahwa orang yang memiliki penyakit hati seperti orang munafik itu ternyata tidak bermanfaat itu dakwah. Tidak bermanfaat itu ajakan kepada kebaikan. Lihat mereka ini. Kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang lain beriman. Dia bukan hanya diam. Kan kadang ada orang kalau belum mampu lakukan, dia diam saja. Atau paling tidak bilang, iya, walaupun belum diamalkan. Tapi ini saking tidak bermanfaatnya itu nasihat, dakwah dan ajakan kepada kebaikan, dia malah menjawab dan menuduh orang yang beriman itu seperti orang yang bodoh. Dia bilang, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan berikan? Na'udzubillah. Iya. Di sini menunjukkan tidak ada manfaatnya walaupun dikasih tahu. Iya. Mereka tidak bermanfaat itu ajakan. Dan diambil juga dari ayat ini firman Allah dari ucapan sahabat Nabi dan para sahabat, idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah seperti orang-orang lain beriman. Kita dapat faedah di sini ayat bahwa dalam mengajak orang kepada kebaikan itu boleh kita memberi contoh dengan orang lain. Iya. Coba kamu beramal seperti si fulan. Boleh. Iya. Boleh kita mengajak orang untuk beriman atau melakukan kebaikan dengan menyebutkan orang lain. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan rahasianya. Ya, wahuna amrun maklum. Ini yang pertama, liyakuna musyajji'an ala qabulih. Wahuna amrun ma'lum li'annal insan yata'assa bi ghairihi bila syak. Kenapa kita perlu sebutkan orang? Apalagi orang itu kita tahu bahwa orang yang mau kita kasih tahu itu dia ada penghormatannya kepada orang itu. Iya. Sebagai apa? Itu penyemangat, pendorong. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, supaya dia terima itu kebaikan. Kalau kita hanya ajak tanpa menyebutkan siapa saja yang menerimanya, itu susah. Kita bisa melihat Najasyi, Raja Habasyah. Ketika dia bertanya kepada sahabat yang hijrah ke negerinya waktu itu, di awal Islam, kaum muslimin tidak bisa mengamalkan Islam di Mekkah, mereka berhijrah. Raja Najasyi cuma bertanya kepada mereka,
Ini orang yang kalian percaya, yang kalian terima ajakannya Muhammad. Iya. Bagaimana dia di tengah kalian? Dia tanyanya seperti itu. Bagaimana dia di tengah kalian? Maka disebutkanlah waktu itu yang menjadi juru bicara adalah Ja'far. Hamzah. Ya waktu itu. Ja'far yang berbicara, karena Hamzah belum. Sebagai pamannya Nabi. Dia bilang, dia terkenal nasabnya di tengah kami. Dia orang yang dipercaya sebelumnya. Dia sebelumnya kami hidup yang kuat memakan yang lemah. Tapi setelah dia ajak kami saling membantu. Dulu kami menyembah berhala. Setelah itu dia menyuruh kami menyembah Allah. Dia menyambung silaturahmi. Dia membantu yang lemah. Disebutkanlah sifat dari sifat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dia di tengah kaum. Iya. Ketika mendengarkan itu, maka Najasyi menerima para sahabat yang hijrah ke sana. Aman mereka hidup di sana. Dan Raja Najasyi sendiri masuk Islam, tapi dia sembunyikan keislamannya. Karena takut kepada kaumnya, kalau tahu mereka akan ribut. Sampai Nabi waktu hijrah ke Madinah, meninggal Raja Najasyi. Dan Nabi sholat dengan sholat goib. Karena dia muslim. Diselenggarakan jenazahnya dengan penyelenggaraan Nasoro. Kan tidak ada yang tahu. Kalau dia sudah masuk ke dalam Islam. Demikian pula Raja Romawi ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan, gimana dia di tengah kalian? Sama. Disebutkanlah. Di antara yang disebutkan adalah yang mengikutinya adalah orang-orang lemahnya kami. Jadi disebutkan orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Yaitu sebagai pendorong dalam keimanan. Karena kita ini, kalau tahu misalnya ada orang kaya saja duduk taklim. Kita sebutkan, siapa yang ikut sana? Si fulan. Itu akan menjadi pendorong untuk orang itu untuk ikut. Iya, untuk ikut. Iya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini perkara yang dimaklumi sudah. Karena seorang itu memang yata'assa bi ghairihi bila syak. Suka contoh orang lain tanpa diragukan lagi. Iya, orang itu suka mengikuti yang lain. Ini faedah kenapa Allah mengatakan bahwa mereka katakan berimanlah sebagaimana manusia beriman. Mereka tidak bilang berimanlah seperti yang Nabi ajarkan. Iya. Seperti yang Muhammad ajarkan. Mereka kan tidak percaya Muhammad. Makanya dia hanya menampakkan keislaman untuk melindungi nyawanya. Untuk melindungi hartanya. Supaya tidak dirampas. Supaya tidak keluar diusir dari Madinah. Iya. Ini mereka beriman karena takut hilang dunianya. Maka di sini kaum muslimin mengatakan berimanlah seperti orang lain beriman. Faedah bagi kita kalau mengajak orang. Iya, kalau mengajak orang. Kemudian juga di antara faedah dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana itu orang munafik ujub.
berbangga dengan dirinya sendiri. Ini sebab kebenaran itu ditolak. Sebab sesuatu yang benar itu ditolak karena kita merasa lebih dari yang lain. Apalagi kita merasa lebih dari orang yang menyampaikan kepada kita. Iya. Misal banyak orang ketika kita sampaikan kepadanya kebaikan, kamu siapa? Misalnya saya Ubaid. Apa titelmu? Tidak ada. Tidak ada S. Iya. Tidak ada LC, tidak ada MA. Di sana ada yang menyampaikan kepada sesuatu, ada S-nya banyak. Iya. Jadi ketika disampaikan, dia menolak karena dia ujub. Dia sombong terhadap yang dia punya. Ini masalah. Inilah sebabnya orang munafik. Dia bilang, apakah kami akan beriman seperti orang bodoh itu? Bayangkan, dia merasa dirinya pintar. Iya. Makanya Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala beliau berkata, la yata'allam man istahya wastakbar. Tidak akan belajar itu orang yang pemalu dan sombong. Tidak akan belajar. Kalau ada orang pemalu, tidak akan mau duduk belajar, malu. Malu. Dan tidak akan belajar orang yang sombong. Oleh karena itu kata Nabi, laisa minna malam yuwakir kabirona. Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang yang besar punya kedudukan di antara kami. Wala yarham sogirona, dan tidak merahmati orang kecil. Bukan dari kami kata Nabi. Orang tidak menghormati orang lain, itu bukan dari Nabi. Iya. Dan orang yang sombong bangga terhadap dirinya, ini masalah. Inilah sebab banyaknya kebenaran ditolak. Biar kita sebutkan Quran. Iya, biar kita sebutkan hadis. Tapi kalau berdalil dengan pembesar ini masalah. Kadang sebagian orang di pengalaman yang saya dapat, ketika kita jawabkan sesuatu kepadanya, dia akan berdalil dengan orang lain. Tapi imam masjid raya begitu. Iya. Imam masjid raya yang dipakai berdalil. Susah. Kalau sudah begitu susah. Mau bagaimanapun kita bilang kalau sudah begitu susah. Karena sudah berdalil dengan kebenaran dengan orang. Bukan lagi dengan apa yang disampaikan oleh orang. Iya. Ketika kita sudah merendahkan orang, ya kamu siapa? Saya guruku begini. Susah itu. Lihat ini munafik. Berimanlah seperti orang-orang itu beriman. Padahal di situ ada juga Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Mulia bagaimana ini? Ada Nabi Muhammad, pimpinan manusia dari Adam sampai nanti akhir zaman. Yang mulia bagaimana dia mau ini? Beginilah. Jadi sebenarnya bukan masalah kedudukan di tengah masyarakat ini. Masalahnya adalah kesombongan. Iya, masalahnya adalah kesombongan. Iya, sehingga tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Kata Nabi, al-kibr baturul haqqi wa gomtin nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini masalah. Iya, kapan kita merendahkan orang, kita akan menolak kebenaran. Kita akan menolak kebenaran. Dan ini sudah ada contoh nyata munafik. Diajak untuk beriman, dia ujub terhadap dirinya sendiri.
Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan percaya dan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Dan ayat ini terdapat pelajaran penting bagi kita. Supaya kita tidak kaget kalau kita berpegang dengan yang benar. Bahwa musuh-musuh Allah itu sudah dari zaman ke zaman memberikan gelar kepada wali-wali Allah dengan gelar yang membuat orang lain lari. Itu tujuan mereka. Iya. Kalau di zaman Nabi, orang munafik bilang sahabat sufaha. Orang bodoh. Itu gelar dari orang munafik. Nabi diberi gelar di Makkah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan apa? Majnun. Gila. Sahir. Tukang sihir. Itu yang mereka sebarkan. Kalau ada orang masuk Makkah, hati-hati, jangan dekati itu anak muda. Dia sudah kena sihir. Sampai datang di Makkah dari orang bukan penduduk Makkah. Dan ahli ruqyah. Dia ahli baca-baca. Dia sudah banyak membaca-bacakan orang di masa jahiliyah. Dia masuk Makkah, dibisikilah orang-orang, hati-hati ada tukang sihir di sini. Kamu jangan sampai berjumpa dengannya. Ada orang sudah gila. Disebarkan oleh Quraisy, kafir Quraisy. Ada orang sudah gila, sudah kerasukan. Ini dimak. Sebab hidayahnya ini. Ini orang kalau mau dapat hidayah begitu. Kita tidak tahu sebabnya. Dilarang bertemu, dia malah penasaran. Saya ini kan orang bisa ruqyah. Kalau dia orang gila, kerasukan, saya akan ruqyah. Saya akan bacakan kepadanya ruqyah-ruqyah jahiliyah. Iya. Maka dia bilang saya harus ketemu orang itu. Waktu musim haji ini. Iya, karena Nabi Muhammad memanfaatkan dakwah untuk penduduk di luar Mekah itu hanya bisa musim haji. Karena orang dulu, orang jahiliyah datang haji semua. Yang ikut agama Nabi Ibrahim. Dulu Yaman dan suku sekitar Mekah. Jadi situ dimanfaatkan. Dia datang, dia mau ruqyah. Sini saya ruqyah kamu. Karena orang-orang bilang, kamu ini sudah kerasukan. Saat dia ketemu, Nabi yang baca duluan kepadanya. Nabi bilang, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia baca itu pendahuluan yang sering Nabi baca. Dimak bilang, belum panjang. Baru innal hamdalillah, segala pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita harus memujinya. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita juga memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan dan kejahatan diri kita. Saat dia dengar, dia bilang, Aid, coba ulang. Dia bilang, saya ini sudah mendengar berbagai macam syair Arab. Berbagai macam ucapannya tukang sihir. Tapi tidak ada yang seindah ini. Malah dia yang diruqyah. Keluar. Langsung bersyahadat. Dia bilang kepada Nabi, saya umumkan Islamku ini. Di tengah orang Quraisy yang mereka mengatakan kamu orang gila. Tuduhan-tuduhan tadi itu. Rasulullah bilang, jangan. Di sini tidak ada yang masuk Islam kecuali disiksa. Kamu pulang saja ke kampungmu. Lakukan Islam di sana aja kaum. Pulang. Pulang. Poinnya adalah ini gelar yang digelarkan oleh orang kafir kepada Nabi.
Dan beginilah, iya, setiap zaman, setiap masa begitu. Allah telah abadikan di Quran. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allah hibur nabinya. Demikianlah. Tidaklah datang seorang rasul pun sebelum mereka kecuali mereka akan bilang tukang sihir atau orang gila. Demikian pula pengikut Nabi. Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari orang-orang mujrim, dari orang-orang yang tidak taat. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa waratsatul anbiya mitluhum. Pewaris para nabi sama dengan mereka. Ketika kita melakukan sesuatu mirip dengan nabi, maka pasti kita akan keluar tuduhan. Dipastikan itu. Dulu sebelum kita punya jenggot, ada jenggot tapi kita cukur. Tidak ada orang bicarakan apa-apa sama pada kita. Sebelum kita kasih naik celana tadi atas mata kaki, tidak ada orang bilang apa-apa. Sebelum istri kita pakai cadar, pakai jilbab bahkan, tidak ada orang bicarakan. Tapi coba kita sama dengan Nabi sedikit. Kita mulai pelihara jenggot, celana mulai naik, istri mulai jilbabnya lebih besar. Sudah, akan mulai itu dibicarakan. Itu dipastikan begitu. Iya, akan mulai dikasih gelar. Mulai, dipastikan itu. Iya. Kalau saya sudah banyak dengar itu. Kalau kita gimana? Apa gelar ini? Iya kan begitu. Iya. Itu hal dipastikan itu. Sudah sunnatullah. Iya. Bahwa lisannya orang-orang dolim itu tidak pernah berhenti. Untuk apa? Harus kita pahami baik-baik yang disebutkan oleh para ulama kita. Sebenarnya tujuannya bukan kita. Bukan. Iya, tujuannya adalah tamfir an-nas, supaya orang tidak sama dengan kita. Tujuannya supaya anaknya tidak begitu. Iya, supaya orang-orang di sekitarnya tidak begitu. Itu untuk menghalangi orang dari hidayah. Itu harus kita pahami itu. Kalau kita, dia bicarakan, kita sudah tahu ini kebaikan. Ngapain kita gara-gara ucapan dia kita berubah? Kita yang sudah dapat hidayah, bahkan memang tidak akan berubah dengan ucapan orang itu. Yang dapat hidayah. Kita lihat Ammar bin Yasir. Kita lihat Bilal bin Rabah. Dikasih tidur di padang pasir yang panas di musim panasnya Makkah. Tidak ada perubahan sama sekali dalam keimanannya. Karena orang kalau sudah dapat hidayah, biar satu dunia ngomong, tidak ada masalah. Cuma tujuan mereka adalah bagaimana orang tidak ikut. Makanya banyak kelompok menyerang orang yang belajar Quran dan hadis di atas pemahaman Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena sebenarnya bukan kita targetnya. Dia takut pengikutnya pergi darinya. Kalau dia tahu ini tidak ada lagi, nanti saya pakai celup air. Kan masalah. Tidak ada lagi ini nanti Barzanji. Tidak ada lagi Barzanji. Tidak dipanggil lagi makan telur. Kan begitu orang. Dia takut orang lari. Jadi dia bukan karena kitanya. Tidak ada permusuhannya sama kita. Dia cuma menjaga orang di sekitarnya. Menjaga orang di sekitarnya. Karena hidayah tidak bisa dihalangi. Dan kita tidak akan berubah dengan yang dia lakukan. Maka gelar-gelar itu adalah untuk menjaga orang lain. Pengikutnya, dia takut pengikut. Iya. Dulu kita sekarang, dulu waktu kita masih sedikit, masih di Makassar ini belum dikenal yang namanya kajian begini. Iya, hanya satu masjid itu di Bajirupa. Orang-orang bilang hati-hati kok di Bajirupa. Pokoknya dia sudah memperingatkan orang dari lorong. Hati-hati lorong Bajirupa. Jangan coba itu injak. Begitu dulu. Kalau sekarang alhamdulillah. Kajian di mana-mana. Nggak tahu apa lagi dia bilang.
Kan begitu. Kan ini agama Allah tidak bisa dihalangi. Iya, agama Allah tidak bisa dihalangi. Tapi yang saya maukan adalah kita harus paham bahwa memang mereka tidak akan berhenti menggelari kita. Tinggal bagaimana kita. Kita akan berubah gara-gara orang itu atau tidak. Begitu saja. Karena ini sudah ada dari dulu gelar-gelar itu. Jangankan kita yang jauh sekali dari amalan sahabat. Dulu sahabat kalau turun ayat, keluar hadis, langsung dia berhenti dan tidak pernah lakukan. Misal Umar bin Khattab, kebiasaan orang jahiliyah bersumpah selain Allah. Nabi berkata, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak kalian, wala bi ummahatikum, jangan dengan ibu kalian. Kan kadang mereka sumpah, demi ibuku, demi bapakku. Iya. Ketika Nabi ucapkan itu, dia bilang, saya waktu hari itu tidak pernah lagi bersumpah dengan selain nama Allah. Itu mereka. Sahabat perempuan, ketika turun ayat hijab, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa'an ansar. Allah merahmati para perempuan Ansar. Saat turun ayat hijab, mereka robek pakaiannya yang lebih ke bawah, langsung dia tutup berhijab. Sebelumnya tidak berhijab. Tidak ada jahit-jahit, tidak ada tunggu-tunggu dulu. Tunggu dulu, kupesan dulu. Tidak ada, langsung dia robek. Begitu. Kita tentunya bersamaan dengan semangatnya mereka dalam kebaikan, mereka digelari dengan orang bodoh. Bagaimana kita yang mengamalkan sesuatu masih takut-takut? Kalau kita dikasih gelar, ya maklumi saja. Ya sabar saja. Begitu memang. Sudah sunnatullah. Ini faedah dari ayat ini. Di antara juga faedah adalah, Masya Allah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, bahwa dia akan membela orang-orang yang beriman, itu memang nyata. Allah akan katakan di Quran, di surah Al-Hajj, ayat 37, 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Ini sudah janji ini. Kalau kita beriman, jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Allah akan membela kita. Jangan takut, jangan sedih. Allah katakan di Quran begitu. Karena kenapa? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membela, menolong, membantu orang-orang yang beriman. Lihat ini nyata, ini ayat. Orang munafikin bilang apa? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Allah bela. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha. Mereka lah orang bodoh. Jadi turun ayat membela orang beriman. Ketika kita digelari sekarang dengan apapun, maka Allah akan membela kita. Cuman karena Quran sudah tidak turun lagi, tidak ada Quran nyata turun membela kita. Cuman Allah tidak akan pernah diam. Bahkan Allah akan mengumumkan perang bagi orang-orang mengganggu walinya. Yang penting kita betul-betul beriman, betul-betul bertakwa. Iya, kata Allah dalam hadits qudsi, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang mengganggu waliku, maka saya umumkan kepadanya peperangan. Allah umumkan. Sekarang pertanyaannya, siapa wali Allah? Wali Allah itu telah diterangkan di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali Allah itu tidak akan pernah ada rasa takut atas mereka. Dan tidak akan pernah mereka bersedih hati. Mereka adalah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman lagi bertakwa.
Kalau kita mukmin, muttaqin, beriman dan melakukan perintah, meninggalkan larangan, kita wali Allah. Karena wali Allah itu bukan dalam pengakuan. Bukan diakui oleh kita, tapi diakui oleh yang berada di langit. Dan yang diakui oleh yang berada di langit adalah sebagai walinya yang beriman lagi bertakwa. Kapan kita beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, melakukan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah, kita wali Allah. Kalau ada orang mengaku wali tapi tidak melakukan perintah, tidak sholat. Ditanya, kenapa tidak sholat? Itu kamu masih sholat. Kamu masih belum wali. Saya ini sudah wali, sholatnya di Mekah. Sudah canggih dia, canggih. Di badannya di Makassar, sholatnya di Mekah. Iya, lebih daripada Nabi ini, wali. Ini tentunya bukan wali. Karena ciri wali adalah orang yang sholat, melakukan perintah. Kalau orang meninggalkan perintah, bukan wali itu. Dan siapa yang mengganggu wali Allah, pasti Allah akan membelanya. Ini yang dipastikan. Ini yang dipastikan dan ini harus kita yakin karena ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya tentunya. Kemudian faedah terakhir sebagai penutup bahwa di penutup ayat walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak punya ilmu. Di sini kita dapat faedah. Orang yang menggelari kita misalnya dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya karena dia tidak punya ilmu. Atau punya ilmu tapi karena kesombongan tadi yang kita sudah sebutkan. Iya. Sebab dasarnya adalah belum sampai ilmu. Iya, belum sampai ilmu. Banyak orang tidak melakukan seperti yang kita lakukan, itu karena belum sampai ilmu. Kasih saja udzur, doakan hidayah. Karena jarang itu orang menolak yang benar, itu sedikit. Yang dia sudah tahu, tapi ada kesombongan, itu kan sedikit. Itu berlaku pada da'i-da'inya. Berlaku pada penyerunya. Adapun orang awamnya, itu biasa karena memang belum sampai. Belum sampai kepadanya kebaikan. Makanya dia menolaknya atau bahkan mengatakan kita yang salah, dia yang benar. Padahal jelas-jelas dia tidak punya dasar, dia tidak punya ilmu tentangnya. Tapi demikianlah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita, bahwa sebab mereka adalah karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Apa karena tidak tahu dia bodoh, atau karena tidak tahu dia tidak punya ilmu? Iya, atau dia punya ilmu dan dia tidak tahu kalau yang dia punya itu adalah tidak benar. Iya, ini faedah-faedah di ayat 13 ini, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil manfaat darinya, dan kita lanjut lagi nanti insyaallah di ayat 14 dan 15 karena harus dipasangkan dua ayat insyaallah taala. Kita cukupkan dulu, kita masuk di pertanyaan. Ada pertanyaan langsung? Silakan. Silakan, Pak. Bohong-bohongan itu seperti katakanlah ada orang cari saya ke rumah. Dia bilang, di mana Ki Pak? Bilang, saya sementara ngatur ini kredit mau cair di bank. Padahal bukan dia ke bank. Karena kan bohong-bohongan namanya itu Pak Ustaz. Bagaimana itu kalau orang bohong-bohongan begitu? Coba Pak, coba Artinya kalau dia mungkin belum hidup. Iya Pak. Halo? 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 Bentar.
Udah bunyi ya. Ciri-ciri munafik tadi Pak, orang yang bohong, ciri-ciri orang bohong. Bohong-bohong. Bohong-bohongan. Bohong-bohongan. Gimana itu bohong-bohongan? Saya Pak, bilang di mana tuh Pak? Saya lagi ngatur punya kredit di bank, padahal melakukan di bank. Itu kan bohong-bohongan Pak. Dia bilang apa contohnya? Dan contohnya saya ada di telepon dia, bilang saya lagi di bank atau kredit saya, urus kredit tuh. Padahal dia tidak ke bank. Dia dari luar jadi maksudnya begitu. Suka bohong-bohong? Iya. Bohong-bohong. Enggak boleh, Pak, enggak boleh. Baik, itu ciri munafik. Apakah itu ciri munafik? Berkata bohong. Ya ciri, Pak. Tapi dia munafiknya munafik amali. Jadi nifak itu Pak dua. Ada nifak itikodi, keyakinan. Seperti itu di ayat. Dia munafik keyakinan. Hanya nampakkan keislaman. Iya, kalau yang bohong-bohong, iya dia ke sana tapi sebenarnya tidak ke sana tapi dia bilang ke sana, begitu Pak ya. Iya, itu munafik amali namanya Pak. Iya, idza hadatsa kadzaba. Yang disebut oleh Nabi ayatul munafik talatah. Tanda orang munafik 3, kalau dia bercerita dia dusta. Iya, itu juga munafik namanya Pak. Tapi munafik yang tidak membatalkan keislamannya. Cuma ini bahaya. Iya, bahaya. Karena kebohongan itu dalam hadits Abdullah ibnu Mas'ud di Bukhari Muslim, kata Nabi, iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari berdusta. Hati-hati kalian dari berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada dusta lagi. Jadi itu dusta Pak, dia punya saudari. Kalau dia itu berbohong sekarang, dia nanti bohong lagi. Makanya selalu bohong-bohong. Iya, karena Nabi memang bilang begitu. Iya, Nabi bilang seperti itu. Dan yang menakutkan setelahnya Pak. Karena kan Nabi bilang hati-hati dusta. Dusta akan mengantarkan kepada dusta berikutnya lagi. Setelah itu, fa innal fujur yahdi ilan nar. Kedustaan akan mengantarkan ke neraka. Wa innar rajul la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Dan sungguh ada seorang terus dusta sampai ditulis di catatan Allah sebagai pendusta. Ini bahaya. Ini bahaya. Tidak boleh orang bohong-bohong. Kalau tidak ke sana bilang saja tidak, saya tidak ke sana. Ya, tidak boleh bohong-bohong. Wallahualam. Izin bertanya Ustadz, berapa hari maksimal batas apa ini? Apa ini? Oh, baik. Batas haid. Masya Allah. Batas haid kayaknya ini, karena di bawahnya tentang haid. Berapa hari maksimal batas haid? Seperti yang dikatakan Ustadz, haid sesuai dengan kebiasaan haid. Seperti kebiasaan 10 hari, tapi di hari ke-11 masih belum bersih. Apakah sudah bisa sholat? Pertama, perempuan itu kan macam-macam. Ada yang punya kebiasaan, ada yang tidak punya kebiasaan. Iya, yang punya kebiasaan. Misalnya dia haid selalu 7 hari, selalu 8 hari. Maka ketika berubah dari kebiasaannya ini, dia ikut kepada kebiasaannya. Lebihnya tidak dihitung haid. Lebihnya tidak dihitung haid. Kecuali sudah berulang nanti, bulan depan berulang lagi berubah, bulan depan berulang lagi berubah, berarti dia sudah berubah dari kebiasaan awal ke kebiasaan baru. Ini nanti baru dianggap.
baru dianggap. Ada jenis orang tidak punya kebiasaan dalam haidnya. Yang tidak punya kebiasaan ini ada lagi dua keadaan. Kadang ada perempuan tidak punya kebiasaan, tapi dia adalah orang yang bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan. Karena darah haid itu beda dengan darah biasa, darah lain. Walaupun keluarnya sama misalnya di tempat di bawah, ya, tapi dia punya ciri dan ya, tanda yang dimaklumi. Dari sisi bau, darah haid itu busuk. Dari sisi warna, dia warnanya condong ke hitam gelap. Itu kalau haid. Dari sisi kalau kena air, darah haid itu kalau kena air, kalau seorang perempuan haid, dia cuci yang kena darah, airnya akan merah. Kalau bukan darah haid, maka airnya nanti akan keruh. Berdasarkan penelitian. Iya, boleh dicoba nanti ya. Yang punya istri, kalau haid istrinya, bisa lihat dulu sedikit lah. Jangan sampai kita tidak tahu ini masalah. Jadi kalau kita sirami air atau taruh di baskom, airnya merah, haid itu. Tapi kalau kita ragu ini, jangan sampai kamu tidak haid. Iya, Pak ini darurat mau mendarat pesawat kan. Sementara lapangan becek. Iya, gimana ini? Jangan sampai bukan haid kau. Kenapa haidnya sudah 10 hari masih? Sudah 15 hari. Ya kasihan ini bapak. Dia begitu. Maka jalan keluarnya, minta saja, mana itu darahmu? Dicium, busuk. Haid makin ini. Sudah haid makin itu. Karena kalau bukan darah haid, tidak ada baunya. Tidak ada baunya. Iya. Atau kadang perempuan, misalnya dia juga biasanya kalau haid pakai pelindung haid, tapi dia berbau mempengaruhi itu darah. Karena ada orang pakai herbal begitu. Jadi dia punya pembalut bau. Sehingga keluar darah, maka yang mendominasi bau itu. Dicium, apa karena bau anu ini. Bau pembalutnya, misalnya. Maka ada cara lain. Masukkan ke air. Kalau warna merah, sudah haid itu. Tapi kalau airnya malah keruh, bukan haid. Sudah maki halal, maki itu mandi, maki cepat. Iya. Itu ciri. Iya. Itu adalah ciri. Karena darah haid dikenal. Nabi bilang begitu. Damul haid yu'raf. Darah haid itu dikenal. Iya, darah haid itu dikenal. Ini ada perempuan begitu. Dia haid tidak punya kebiasaan, tapi dia tahu bahwa ini haid kah ini. Dia tahu darahnya. Dan ada perempuan, dia tidak punya kebiasaan dan tidak tahu darah haid. Dia tanya suaminya, tidak pahamkah juga? Ini yang paling bermasalah. Yang paling bermasalah adalah perempuan yang seperti ini. Iya, tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darah haid dan bukan. Maka gimana caranya? Kalau memang tidak ada ustadz yang bisa ditanya, maka dia tanya saja ibunya, tantenya. Bukan tanya bagaimana darah haid. Karena semua juga bodoh ini tidak tahu ini. Misalnya ya, ibu tante tidak ada yang belajar tentang darah haid. Yang ditanya adalah bukan tentang ciri darah haidnya. Tapi ditanya kebiasaan haid tak berapa. Karena biasa satu keturunan itu sama kebiasaannya. Ditanya ibunya, berapa biasanya kita haid? Kalau ibu bilang, biasa ke haid 6 hari. Sudah, haid saja 6 hari. Sisanya bukan. Karena tidak jauh itu antara ibu dan anak. Tidak jauh. Antara, tapi yang masalah ibu juga tidak punya kebiasaan. Hancur lagi kan. Tidak mau belajar ini. Belajar ini, harus belajar. Belajarlah tentang hukum darah haid. Karena darah ini penting. Karena terkait dengan sholat masalahnya. Iya, nanti kita tidak sholat padahal bukan haid. Iya, terkait dengan hak Allah, puasa.
terkait dengan hak Allah, haji, tawaf di Baitullah, juga terkait dengan hak manusia, suami sakit kepalanya, gara-gara haid sepanjang tahun. Ini kan masalah, maka harus dipelajari. Kalau istri tidak bisa belajar, suami. Suami harus ahli terkait dengan darah haid. Terkait dengan darah haid, supaya istri juga bisa beramal dengan yakin terkait dengan darah ini. Wallahualam. Ada pertanyaan langsung? Nih sambil saya ambil ini karena agak susah-susah sedikit ini. Iya. Ada, Mbak? Langsung? Tidak ada? Atau kita sudah hilang semua pertanyaan tak gara-gara darah? Sini ada pertanyaan berikutnya. Saat sholat berjemaah, apakah kaki yang hanya bersentuhan sedikit sudah dianggap merapatkan shaf? Iya. Biar bersentuhan bagian depan tak jarinya. Ya itu sudah dianggap merapatkan shaf. Ya tidak harus itu mata kaki dirapatkan dengan mata kaki. Yang penting sudah rapat. Mata kaki itu ukuran lurus. Jadi ukuran lurusnya shaf itu adalah mata kaki kita sejajar. Itu ukuran lurus. Iya, mata kaki. Itu ukuran lurus. Kalau ukuran rapat, yang penting rapat. Bahu dengan bahunya kawan. Atau kaki kita di bawah. Ya, bagian depan. Rapat dengan kaki di samping. Maka kita dianggap telah merapatkan shaf. Wallahualam. Bagaimana tipsnya supaya tidak merasa minder saat bertemu keluarga yang suka mencela soal cadar? Iya. Gampang sekali sebenarnya. Kita yakini bahwa yang kita lakukan itu adalah syariatnya Allah. Kita boleh baca-baca ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang mengandurkan kita berhijab sempurna. Misalnya kita baca firman Allah kepada nabinya, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, putrimu, dan para wanita muslimat, mukminat, supaya mereka mengulurkan jilbab mereka dari atas kepala ke bawah. Kita baca begitu. Kita baca juga hadis Nabi al-mar'atu aurah. Perempuan itu satu ayat, satu hadis cukuplah. Apalagi ayat tentang hijab banyak. Hadis tentang hijab banyak. Tapi bagi kita cukup baca satu ayat, baca satu hadis untuk menguatkan keyakinan. Kita baca hadis Nabi al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Kita baca ini. Nabi tidak bilang apanya. Enggak, perempuan itu aurat. Kita baca hadis seperti itu. Nabi yang bilang ini. Jadi biar orang lain cela, tidak ada masalah. Karena ridho Allah harus kita utamakan daripada ridhonya manusia. Karena kata Imam Syafi'i, ridho nas la tudrak. Ridhonya manusia itu tidak pernah kita capai. Karena kalau kita kasih ridho satu, ada tidak ridho lagi. Jadi memang ridhonya orang tidak bisa kita capai. Tapi ridhonya Allah bisa kita capai dengan melakukan syariatnya. Itu bisa. Di antaranya. Kemudian di antaranya juga adalah kita baca sejarah amalannya orang-orang terdahulu. Bagaimana dulu para wanita mukminat di masa Nabi. Karena ini perintah bercadar, berjilbab itu tidak di Makkah, di Madinah. Di Madinah dan tiba-tiba turun ayat langsung. Bagaimana mereka melakukannya? Dan bagaimana yang mereka dapatkan di orang? Apa yang dikatakan kepada mereka? Itu untuk menguatkan keyakinan dan keimanan. Kemudian terakhir di sisi lain, maafkan saja. Itu karena dia tidak tahu. Dengan meyakini dia katakan begitu karena tidak tahu, itu juga penting.
Itu membuat kita tidak minder nanti. Ya, kita menampakkan apa yang kita lakukan. Wallahu alam. Ini pertanyaan terakhir. Kita baca pertanyaan terakhir ini. Saya pernah bekerja di rumah bernyanyi, tempat karaoke. Bagaimana status pendapatan gaji saya, Ustaz? Apakah boleh membayar utang dari gaji tersebut? Pernah ya? Berarti sekarang tidak. Begitu kayaknya ini. Kan kita bilang ini pernah. Iya, kalau pernah, tidak masalah. Yang kita lakukan sebelum kenal hidayah, sebelum tahu hukum, itu halal. Dikiaskan dengan pelaku riba di masa Nabi. Sebelum turun ayat pengharuman riba, sahabat termasuk juga bertransaksi dengan transaksi yang ada di Madinah. Turunlah ayat pengharuman riba. Muncul kegelisahan dalam hati mereka. Gimana ini yang harta yang kita dapatkan sebelumnya? Maka turunlah ayat juga setelahnya. Adanya kegelisahan itu. Ya, yang menjelaskan bahwa faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang nasihat mendalam dari Rabb-nya, artinya dia nasihat mendalam, dia berubah. Dia sadari ternyata salah. Maka untuknya yang telah lewat. Yang telah lewat untuknya. Ya, mobil yang sebelumnya dia cicil, tidak perlu dia bakar. Rumah yang sebelumnya dia beli dengan riba, tidak perlu dia jual. Untuknya yang telah lewat. Istri yang dia nikahi pakai uang pinjam bank, tetap halal. Tidak perlu diceraikan. Tidak perlu diceraikan semuanya itu. Karena untungnya yang telah lewat. Kata Allah itu. Untuknya yang telah lewat. Dan itulah memudahkan orang bertobat. Itulah syariat Islam. Karena kalau kita bilang, kalau kamu tobat maka harus kau buang semua sebelumnya. Tidak ada orang mau tobat. Tak kalah deh. Kan begitu orang. Tapi itulah Islam. Iya, ketika kita bertobat, kita sadari itu salah, maka sebelumnya adalah halal. Sama dengan ini. Iya. Apakah boleh membayar utang dari gaji tersebut? Tentunya boleh. Karena halal. Iya, karena halal. Sebelum kita tahu bahwa hukum bernyanyi dan musik itu haram. Sebelum kita tahu. Setelah kita tahu dan kita tinggalkan, sebelumnya halal. Adapun sekarang kalau kita sudah tahu baru kita masih, ya tentunya itu salah, tentunya untuk mencari rezeki. Karena Allah telah mengharamkan hal-hal yang tidak baik dan menghalalkan hal-hal yang baik. Wallahu alam, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan ayat berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.